Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini udah hari Jumat jam 4 tanggal 4 Agustus jam 10.27 menit. Sudah setengah jam dari pembukaan pasar. Hari ini kita mau ngebahas teman-teman, di minggu ini ada fenomena menarik ini. Setelah di awal Agustus banyak rilis laporan keuangan dari emiten-emiten atau saham-saham yang listing ya. Dan ini ada beberapa emiten yang selama ini terkenal dengan rajin bayar dividen yang gede, yang harganya nih trennya nih tiba-tiba turun ya, karena ada sentimen bahwa kinerja keuangan di Q2-nya dibandingkan tahun lalu ini agak turun, sehingga ada sentimen negatif nih ya. Ada Sido muncul, ada BC, ada Matahari. Nah ini menarik ya, 3 saham ini lagi saya amatin. Kenapa? Karena terjadi koreksi harga yang lumayan. Sido muncul juga nyungsep, BC juga nyungsep, ya, Matahari sih yang paling nyungsep ya. Ketika Komdet ini mencapai 4.000 atau 5.000, nah ini turun terus. Nah ini apakah ini jadi peluang yang bisa dimanfaatkan, atau justru ini tanda bahwa kinerja dari 3 saham ini memang kurang prospek gitu ya. Nah kalau ngelihat dari faktor penyebabnya ya bisa eksternal dan internal, ini bisa digali beberapa pointernya ya. Kalau dari Sido muncul, kondisi fundamental ekonomi makronya sekarang kayaknya udah memang ini cyclical gitu ya, tergantung musim. Karena sekarang musim kemarau, bukan musim hujan, udah enggak musim corona, jadi orang udah mulai jarang membeli si produk-produk Sido muncul. Kenapa? Karena beda dengan zaman corona dulu. Zaman corona orang betul-betul memperhatikan daya tahan, sehingga banyak yang penjualan Sido muncul di tahun 2000 sampai 2020, 2001 itu melonjak ya. Kemudian CBC juga ini juga turun. Nah, yang Matahari ini agak oke ya, agak oke dalam arti bukan semata kondisi dari bisnisnya yang dimana jualan retail yang udah melalui online itu sangat marak. Ini Matahari tanda tanya ya, apakah dia bisa menggempur orang merebut kembali gitu ya pangsa pasarnya melalui online. Nah ini tanda tanya. Yang kedua, isu di Matahari ini adalah adanya debt equity ratio yang minus. Nah ini minusnya ini menarik. Kenapa gitu ya, sampai kemarin ada rilis bursa minta penjelasan. Nah ini beberapa yang harus diperhatikan ya. Apakah ada dari sisi eksternalnya mana yang kira-kira sesuai dengan penurunan ini, dari internal juga mana. Nah ini PR buat mengeksplor lebih lanjut di laporan keuangan Q2 nanti. Nah sebetulnya kemarin itu saya lagi ngoprek ini ya, lagi ngoprek tentang kalender dividen di Sido dan Matahari ini di April. Masih panjang sebetulnya ya. Dividennya sendiri segini 500, Sido muncul 23 per lembarnya, dan Sido ini terkenal sebagai dividen payout ratio-nya sangat tinggi gitu ya. Pemilik perusahaannya sangat berbaik hati, mau berbagi laba yang besar kepada para pemegang saham. Matahari juga dividennya setahun 2 kali, sehingga per tahun bisa di atas 500 perak. Nah ini nih ya, kalau kita buka di Agustus ini ada SMDR, dan kemarin saya baru kumdet di Akra ini juga lumayan 50 perak. Nah jadi saya lagi ngulik-ngulik ini teman-teman ya. Nah kita lagi ngulik-ngulik data dividen saham kumdetnya ini buat teman-teman yang terbiasa di Stockbit. Nah bisa lihat
di bagian kalender nanti ada dividen. Nah ini kayak Sido teman-teman, kalau dilihat sekilas dari laporan keuangannya ini sebetulnya bagus banget ya. Di Q2 2003 ini cashnya aja nih, aset lancarnya segini ya. Total aset lancar 3,5, aset lancar 1,7, hutangnya cuma 300 doang. Aset lancar 1,7 triliun, hutang 300. Jadi ini nggak ada isu di dari sisi laporan keuangan. Ini nggak ada isu, cuma kebanyakan sih pada ngelihatnya di sini ya, di harga price to book value ya. Katanya ini udah kemahalan ini, PBV-nya si Sido ini. Kenapa dia PBV-nya kemahalan? Karena dari sisi ekuitas ini nggak banyak naik karena dia rajin bagi dividen. Semua labanya hampir 90%, di atas 80% mungkin ya, itu dibagikan jadi dividen, sehingga di sisi ekuitas ini relatif tidak terlalu banyak perubahan gitu ya. Malah mungkin di berapa itu mentok gitu, malah jadi turun gitu ya. Nah ini yang menyebabkan dibilang price to book value-nya ya ini udah kemahalan. Kita lihat aja ini ya, 6,7, book value per share sekian, price to book value sekian ya. Nah ini bisa nanti diekspor lagi apakah memang kemahalan, atau kalau buat yang mau hunting dividen ya merem aja gitu ya. Yang penting fundamentalnya kuat. Nah itu yang Sido. Kalau yang LPPF ini juga menarik nih. Jadi LPPF ini secara finansial ini ada isu di sisi ini ya teman-teman ya. Mana nih finansial, di sisi equity-nya ya, hutangnya. Katanya hutangnya gede. Saya baru ngeliat beberapa ulasan dari teman-teman yang udah megang Matahari secara dalam kurun waktu yang lama gitu ya. Nah ini kita close dulu. Oke, ekuitas. Oke, kita lihat ini ya. Q2 2023 aset lancarnya segini, total segini. Nah yang jadi perhatian dari teman-teman itu adalah katanya di sini nih, di total liabilities ya. Hutangnya Matahari ini 5,7 triliun, asetnya segini. Kalau kita buka lagi, aset lancarnya kasnya ini cuma 300 miliar. Kemudian kalau kita buka lagi hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, ini apa aja sih sebetulnya hutang jangka panjang itu ya. Nah hutang jangka panjang adanya di others, nih others apa ya. Kemudian kalau hutang jangka pendek cuma 1, sekian ya. Nah yang jadi masalah dari si Matahari ini adalah hutangnya ya. Jadi karena hutangnya dia gede, nah ini menyebabkan ekuitasnya ini jadi minus. Ini yang membuat panic selling, sehingga price book value-nya di Q2 2023 ini minus. Ini yang menyebabkan harga si Matahari jadi nyungsep ya, dari setahun ya sempat di 5.000 jadi di bawah 3.000 nih peluang nih ya. Kalau yang paham ngulik laporan keuangan nih pasti bisa ngebaca ya, apakah ada peluang kenapa sampai si equity-nya itu minus. Nah ini ada hubungannya dengan kemarin ada buyback saham gitu ya. Kita harus lihat di cash flow. Coba kita cash flow. Jadi kenapa dia minus equity-nya di Q2 ini? Kita lihat aktivitas dari operasi, penerimaan dari pelanggan ya. Customer receipt from customer ini artinya ini jualannya nih ya. Matahari revenue-nya dari jualan segini. Kemudian ini payment kepada vendornya 3,8. Nah dia jual segini, modalnya segini ya, karena Matahari kan nggak
nggak bikin barang, dia konsinyasian gitu ya. Jadi dia bayar ke vendor, ke pemasok pakaiannya segini. Ini pembayaran karyawan, gaji normal, pajak sekian. Nah, arus kas dari aktivitas ya. Cash from operating ini cakep banget sebetulnya ya. Di Q2-nya positif. Yang penting itu ngelihat fundamental suatu perusahaan sebetulnya di sini ya. Cash from operation. Jadi kalau operasionalnya masih positif, artinya usaha si perusahaan itu masih prospek. Tapi kalau dari usahanya udah minus ya, penjualannya, cash dari pelanggannya lebih kecil dibandingkan dengan cash operasional yang lain, nah itu baru masalah. Kalau dari sisi lain yang menyebabkan dia minus, kita bisa lihat nih, ada cash flow dari investasi apa aja sih. Nah, ini ada pembelian aset tetap, ada uang muka gitu ya. Mungkin kalau yang investasi ini tidak terlalu gede ya, cuma 88. Dari financing yang terkait dengan buyback dan segala macamnya. Nah ini dia ya, ini yang menyebabkan dia minus nih. Pembayaran dividennya segini 1,1 triliun ya. Kemudian ini ada pembayaran pinjaman bank. Dia ngutang, berarti penerimaan mungkin maksudnya ya. Pembayaran beban bunga apa ini? Segini. Kemudian pembayaran pokok hutang, penerimaan pinjaman bank. Oke, berarti ini karena kebanyakan di sini ya di Q2 kenapa dia turun, karena dia bagi dividennya di bulan apa nih, Juni ya. Coba kita lihat nih. Matahari itu kalender bagi dividen date-nya adalah di April. Di April berarti sekitar di sini. Berarti ya di Q2 dia jelas dong minus cash flow-nya ya dibanding Q2 sini. Karena Q2 di sini mungkin bagi dividennya nih sama juga di sini ya, tapi ini dividennya lebih kecil. Ini gede banget gitu ya. 2 kali lipat dari 2023. Nah, ini sebetulnya yang harus kita cermati, sehingga total kas dari aktivitas di Q2 ini ya lebih gede gitu ya. Penurunannya minus. Ini sehingga cash flow-nya minus nih. Yang masuk ke mana equity jadi kecil juga ya. Nah, ini yang menyebabkan kondisi laporan keuangan si Matahari ini menjadi terkena sentimen negatif. Padahal dari sisi revenue ini Q2 2003 dibanding Q2 2002 ini naik banget ya. Ini dia 2,4 stabil lah gitu. Laba kotor 16 ini masih. Laba usaha 74 ini turun dikit ya. Nah, ini juga turun. Ya, dari Q2 2002 dibanding Q2 2003 ada lumayan juga nih, berapa persen ini ya, mungkin 30% lah turun ya. Nah, ini yang dipandang jadi sentimen negatif buat rilis Q2 2003 si laporan keuangan Matahari ini. Kemudian satu lagi isu yang terkait Matahari ini adalah kenapa utangnya ini gede. Katanya ada ini teman-teman ya, aset apa ya namanya tuh, aset pajak tangguhan liability. Ini harus bongkar di laporan keuangannya. Ada yang namanya beban sewa gitu ya. Laporan keuangan tuh di mana ya? Di sini mungkin ya, profile corporate action. Apa di corporate action? Laporan keuangan di report ya. Di report nanti teman-teman bisa lihat laporan keuangan si Matahari ini. Penyampaian laporan keuangan interim yang tidak diaudit. Excel PDF. Coba kita lihat ya.
Di laporan keuangan itu ada bukan biaya ya, ada item di mana laporan keuangan Matahari ini menyebabkan hutangnya jadi gede, yaitu dari sewa gitu ya. Dari sewa di mana yang sebelumnya itu nggak masuk ke hutang, sekarang ini dimasukin ke hutang karena akibat dari perubahan treatment accounting gitu ya. Ada dampak dari PSAK berapa itu ya, 73 atau berapa tuh, yang membuat si angkanya Matahari ini itu jadi gede banget hutangnya. Aduh lelet, nah ini kok nggak bisa digedein deh loh. Nah ini dia, ini financial statement. Harus kas, ini cash flow. Nah, ini adalah penjelasan dari tiap item dari manajemen. Ini kalau dibaca kita bisa paham item-item yang ada di laporan keuangan tersebut. Kayaknya bukan ini ya, laporan sign cover yang mana sih? Laporan informasi fakta material penyampaian. Yang jelas kemarin karena ada pertanyaan kenapa equity-nya minus ya, jadi agak-agak terjadi kepanikan gitu ya, sehingga saham si Matahari ini, nah ini dia, laporan atau informasi tentang klarifikasi mengenai ekuitas negatif. Nah tadi kan kelihatan nih kenapa ekuitasnya negatif. Yang mana sih ini? Nah kalau teman-teman rajin membaca laporan-laporan dari si emiten ya, nanti kita bakal lebih yakin kenapa sih negatif, apakah itu bahaya atau enggak. Aduh ini bahasa Inggris lagi ya, astaga. Wah, ya pokoknya ada di keterangan di sini deh ya. Ini saya nyari-nyari nggak ketemu deh. Bersama ini Matahari menyampaikan pernyataan klarifikasi tentang ekuitas negatif disampaikan dalam lampiran. Nah jadi kenapa itu sampai negatif itu sudah dijelaskan, makanya hari ini si harga saham Matahari itu naik ya. Kemarin sempat di 2.500 2.600, sekarang naik lagi ke 2.800. Kita lihat ya, ini situ, ini Matahari. Nah kemarin harga closingnya 2.700, sekarang hari ini udah 2.800 lagi nih. Kalau buat yang sempet nyerok, wah mantap semua, mantap sekali. Nah ini dia ya, jadi penyebabnya adalah ini minus ya, karena adanya pembagian dividen yang gede, kemudian ada juga buyback gitu ya, sehingga di Q2 sampai Juni ini posisinya minus. Nah tentu saja nanti kita lihat di Q3 Q4 apakah dia udah positif lagi atau enggak. Nah, seperti itu kira-kira untuk isu yang terkait dengan si Matahari ya. Jadi untuk minggu ini saya mulai ngoleksi dikit-dikit ini untuk nabung saham ya. Kalau Sido ini katanya karena price booknya ketinggian, wajarnya di 400-500. Tapi ternyata ketika nyentuh di 6.15 sekarang udah naik lagi. Jadi kalau kita nggak nabung di saat 6.15, nah ketinggalan kereta ya. Untuk BC juga sama, ini biasanya di 1.500, sekarang berapa BC ya? BC wah udah naik lagi
14.30. Jadi untuk tiga perusahaan ini, tiga saham ini kayaknya sentimen negatifnya udah mulai recovery ya. Kita tinggal lihat-lihat nih apakah Sido muncul ini bakal naik terus atau agak koreksi lagi. Untuk BC kayaknya di 1400 1500 ya, stabil gitu. BC ini adalah perusahaan yang memproduksi bibit pertanian. Yang paling banyak itu adalah di jagung hibridanya ya. Kenapa jagung itu prospek? Jadi kalau teman-teman yang mengamati saham-saham di sektor food, water, dan energi, nah sisi saham food berhubungan dengan makanan, BC ini prospek banget. Kenapa prospek? Karena dia memproduksi benih jagung ya, dimana benih jagung itu sebetulnya sangat diperlukan buat industri pakan ternak gitu ya. Jadi dari jagung diolah menjadi pakan ternak, sehingga ini bakal ada terus, atau ya buat kita juga yang jadi manusia. Jadi selama ada manusia hidup, CBC ini makin bakal bakal ada terus. Nah, BC juga menarik dari sisi finansialnya ya. Dia ini tidak punya ini teman-teman ya, tidak punya hutang yang ada bunga gitu ya. Jadi kalau yang mau nyari perusahaan yang nggak punya riba, nah CBC ini bisa masuk nih. Makanya dia masuk sebagai saham syariah. Asetnya 3,7, sementara likuiditas segini. Waduh, kuat banget ya. Ini super banget nih BC nih. Ini saya sangat ini banget nih. Penasaran nih si BC ini ya. Cashnya 1,3 triliun. Cashnya gede. Sementara utangnya, ini utang usaha nggak ada ya. Hanya utang ke pihak ketiga. Utang bank juga tidak ada. Top surantep. Nah, jadi dari tiga saham ini nanti di minggu depan atau di bulan ini akan kita amati nih buat target buat kesini ya. Target koleksi saham Sido, BC, dan Matahari buat proyek kajian dividen tahun depan ini ya. Masih jauh sih. Jadi tiga saham ini akan kita explore buat target nabung sahamnya, karena di Agustus ini terkoreksi agak lumayan gitu ya, sehingga nanti portfolio kita akan lebih terarah karena kita mengoleksi atau membeli saham based on dividend yield. Nah ya, jadi nabung saham nanti kesini end game-nya atau goal-nya, tujuannya ya, mengoreksi dengan melihat mana sih yield dividen yang tinggi gitu ya. Jangan sampai kita beli saham bagi dividen tapi yieldnya itu rendah gitu ya, karena ya artinya udah kemahalan. Sido yieldnya 3,8, Matahari 17, berarti ini adalah Matahari lebih prospek ya. Si Sido lebih rendah karena harganya kemahalan. Jadi banding kebalik ya. Kalau yield dividennya itu rendah, berarti harga pasarnya ketika kumdet itu ketinggian. Nah, kayak PTBA ini 40 ya. Ini kayaknya nggak segini ya. PTBA ini kalau data dari Stockbit, kenapa 40%? Karena dia downloadnya itu data per hari ketika kita narik data, bukan ketika tanggal kumdet. Harusnya kita yield itu yang jadi patokan tanggal kumdetnya. Buat asumsi nanti ketika kumdet tahun depan, nah berapa sih gitu ya. Tapi bisa juga kita pakai harga sekarang. Kalau yield dengan harga sekarang itu mana yang lebih atraktif buat dikoleksi gitu ya. Jadi misi kita nabung saham, di mana investasi saham akan lebih mudah dengan mencari saham yang sehat dan saham yang selalu membayar dividen ke dalam portofolio saham kita. Nah, oke. Jadi nanti saya bikin seperti ini lagi. Ini masih yang pada nih, masih belum diupdate.
Nanti buat teman-teman yang pingin lihat tentang berapa yieldnya dan segala macamnya, nah ini tinggal cari aja nih di datanya si Stockbit ya, data Stockbit ataupun di IDX. Nanti teman-teman bisa di download dari sisi sini nih, dari kalender. Nah ini nih, nah ini adalah data dividen dari semua perusahaan yang pernah membagi-bagi dividen sampai setahun ke depan gitu ya. Nah ini last price, ini adalah harga saat ini masalahnya tadinya, sehingga si PTBA tadi 40% ya. Padahal kalau mau kayak Akra misalkan nih, Akra kemarin dividen 50, sekarang segini 13.10, naik lagi ya. Hebat. Ini nggak kena dividen trap nih. Cum date-nya kemarin ya, nanti bagi dividennya di 16 Agustus. Nah ini teman-teman bisa download aja sampai ke bawah gitu ya. Nah saya melakukan DYOR-nya, do your own research-nya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini tinggal copy. Nah ini kelebihannya si Excel, kita bisa langsung copy data-data di Stockbit itu ke Excel. Kelebihan Stockbit maksudnya ya. Kalau Ajaib, import dan lain-lain saya agak kesulitan, nggak bisa narik data semudah ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau ngoprek-ngoprek data, yang punya basic Excel, ini saya rekomendasikan pakai Stockbit ya. Nah ini karena ada hyperlink, kita matikan dulu ya. Ini datanya ada 426 ya, terakhir di Akra ya. Jadi kalau kita miara, ini harus kita pastikan ini yang sampai tahun 2023 kayaknya. Akra. Nah di sini nih, ini data 2022. Jadi kalau kita mau update ya, teman-teman harus insert dulu ke bawah gitu. Kenapa? Karena dia akan naik terbatas gitu ya. Dia besok kita narik nih, Akra udah ketimpa sama yang di atasnya, begitu sih kira-kira. Nah jadi stepnya seperti itu ya. Ini database-nya, database cum date, data cum date-nya dari Stockbit. Kemudian kita tinggal cari aja nih teman-teman ya. Ini yang data kan itu 2023, 2022, teman-teman cari berdasarkan tahunnya gitu ya. Mana yang 2000, data 2023, mana yang 2022 gitu. Nanti yield. Nah yield ini adalah tingkat dividen per share-nya dibagi dengan harga ini, last price. Nah yang jadi masalah tadi ya, si ini, nah PTBA nih 40%. Kenapa dia 40%? Karena dia dibandingkan, coba ya kita lihat PTBA, dia pembaginya berdasarkan harga saat ini. Nah ini harusnya pembaginya adalah harga ketika kita cum date dulu ya. Nah saya udah narik nih data dividennya berdasarkan data cum date. Ini kita harus narik lagi teman-teman ya. Jadi kita harus narik dari webnya IDX satu persatu gitu ya. Untuk satu bulan PTBA ketika bulan cum date, yaitu di Juni nih berapa. Nah nanti mainnya ke sini nih untuk bisa mengkoreksi itu data di Stockbit. Nah ini PTBA ya, PTBA dividen segini. Kalau menurut Stockbit ini adalah 2.700-an ya, padahal cum date yang sebenarnya adalah ini 3.600 ya. Sehingga real yield dari si PTBA ini sebetulnya ini 30% ya. Nah nanti dari data ini, data dividen yang pernah kita dapat di 2023, kita bisa nge-planning ya, mana yang kita masuk sebagai dividen jumbo nih. Jadi saya melakukan seperti ini biar membeli dan menabung sahamnya tuh jadi lebih terarah teman-teman ya.
Nah, oke, ini ada dividen jumbo yang saya kategorikan sebagai dokumen jumbo. Nah, pakai rumus-rumus gini deh. Ini rumusnya lupa ya. Jadi kalau yieldnya di atas 10%, maka itu saya anggap sebagai dividen jumbo. Jadi kalau dia masuk kategori dividen jumbo, berarti kita harus koleksi nih, ya. 3 saham ini kita nabung nih, ada MBAP, PTBA, ABMM gitu ya. Nanti ada lagi yang sahamnya saham growth. Nah, saham growth ini adalah saham yang enggak terkena dividen trap ya. Jadi ketika harganya kumdet itu malah naik, nggak turun. Nih kayak Seger, BSSR, Hais, Astra ya. Dulu ketika harga kumdetnya 545, sekarang 625. Kita coba tadi si PTBA ya, jumbo dan saham growth. Nah, PTBA kenapa nggak saya masukkan sebagai saham growth? Karena ini ketika kumdet dia naik, ketika sekarang turun, artinya ada dividen trap. Kalau yang tidak ada dividen trap, nah ini saya kategorikan sebagai saham yang potensi harganya itu udah bisa naik lagi. Kalau yang dividen jumbo doang berarti ya cuma mentok gitu ya. Kalau yang saham growth ini kita bisa dapat keuntungan dari 2 item, ada capital gain-nya dan ada dividennya. Kira-kira seperti itu. Ini ada 4. Seger tuh apa ya? Seger, lupa nih namanya. Seger, BSSR, Hais, ini Hasnul Pelayaran, ada Astra. Itu kategori kedua. Kemudian ada kategori yang normal aja ya. Nah, ini yang nabung saham biasa gitu ya. Bisa kita pilih mana. Misalkan si Bird, siapa nih? Transportasi, Bluebird ya. Bluebird kita lihat ID-nya 72, DVD-nya 72. Nah, nanti bisa kita tambahkan parameternya. Kalau kita mau split lagi ini ya, rumus-rumusnya kita tambahin sampai mentok rumus Excel. Kalau mau kita klasifikasikan lagi nih si Bluebird ini apakah satu kelompok dengan yang lain atau lebih menarik gitu ya. Biasanya bisa kita kelompokin lagi dari dividen yieldnya. Misalkan untuk di atas 5, 6, 7 itu di satu kelompokan ya. Kita bedakan dengan yang di bawah 2, 3%. Ini karena masih belum final. Ini masih satu kelompok. Nah, yang jadi menarik adalah ketika si ini teman-teman nih. Nah, Sindo, LPPF sama Sido ya. Kemudian ini apa nih? Ini adalah saya masukkan BC di atasnya ya. Nah, ini enggak ada. BC ini saya belum, dividennya belum pernah dapat, jadi nggak masuk di database saya. Tapi ini masuk radar gitu ya. Masuk radar untuk jadi koleksi tahun depan. Nah, di sini kita cek dulu nih teman-teman ya. Ada 2 saham yang ternyata harus kita explore lebih lanjut nih. LPPF, Matahari dan Sido. Kenapa? Karena ketika kumdet dulu di 5.100, Sido muncul 825. Nah, sekarang harganya nih terdiskon gede banget ya. Matahari diskonnya sampai 41%, Sido muncul 25%. Nah, ini yang tadi dimaksudkan di awal pembukaan kita bahwa kenapa nih si Sido muncul ini terkoreksi ya. Padahal Sido muncul masuk ke dalam saham-saham yang di sektor kesehatan, di mana sektor kesehatan ini tren bisnisnya harusnya agak bagus gitu ya. Kenapa? Karena ada isu undang-undang kesehatan yang baru. Nah, ini apakah jadi peluang buat si Sido muncul atau enggak? Jadi ini baru 1 saham nih yang kita ekspor.
Sido muncul, yang lainnya Prodia, Tempo, Scan Pacific juga baru dilirik-lirik sih, belum sampai ke sana. Nanti mudah-mudahan kita bisa explore lagi ya. Nah, ini tadi yang dimulai dari sini nih, deteksi awalnya ya, cek kenapa turun. Nah, dari sinilah saya baru mendeteksi ini kenapa nih Sido muncul dan matahari kok turun. Nah, ternyata penyebabnya ada di sini ya. Ada sentimen negatif karena laporan keuangan di Q2 2023-nya lebih rendah dibanding Q2 2022 sehingga dianggap sahamnya harus terkoreksi. Nah, untuk yang Sido muncul ini karena aspek penjualan, laba dan sebagainya macamnya turun. Kalau matahari ini lebih karena DER tadi yang negatif ya, ekuitas yang negatif. Nah, ini nanti teman-teman yang harus kita explore buat minggu-minggu ke depan. Dari 3 saham ini kita gali lagi dari sisi laporan keuangan ya, apakah nanti masih layak untuk kita koleksi, mana yang prioritasnya harus kita banyakin, apakah Sido muncul, apakah BC, ataukah si matahari gitu ya. Nah, ini dia, ini saya baru sampai sini nih. Jadi Stockbit ini adalah Sido muncul ya, Q2 2023-nya labanya turun dibanding Q2 2002. Nah, nanti kita bikin seperti ini biar kita yakin kalau saham yang kita beli itu udah kita explore, udah kita analisa, udah kita obrak-abrik angka-angkanya ya. Ini apa nih kok? Oh, ini Sido muncul minim hutang berbunga bank. Nah, ini salah satu kelebihan dari si Sido muncul gitu ya. Apalagi ya, mungkin itu aja. Untuk rekap dividen ini kayaknya jadi senjata andalan nih ya, biar nanti kita nggak terkena dividen trapnya gitu ya. Karena kalau kena dividen trap ya percuma juga gitu. Jadi kita harus mulai ngincer saham mana saja yang kira-kira nanti di September misalkan mau bagi dividen. Nah, kita mulai nyicil di Agustus ini. Kita juga akan cari nih di sini mana saja yang akan bagi dividen gitu kira-kira ya. Oke, mungkin itu saja. Kita siap-siap Jumatan dulu sambil ngelihat. Oh, satu lagi nih. Apa kabarnya saham Maha, Mandiri, Herindo, Adi Perkasa 290 udah mentok ya. Saham Maha juga kemarin sampai mana ya? Sampai ngamatin si bandarmologinya sampai hari keberapa IPO ini ya. Maha. Nah, ini saya lagi belajar bandarmologi, entah ini bener entah enggak ya. Ini hari ke-7 sejak IPO di tanggal 2. Kemudian tanggal 4 ya. Tanggal 4 kemarin closing 294. Berarti sekarang dia turun ya. Minus 4 ya. Hari ini dia turun. Nah, kenapa turun? Nah, itu bakal terjawab kalau kita mengeksplorasi si broker summary ini. Ini juga ada di Stockbit teman-teman ya, bisa digali di bandar detektornya. Ini Maha, kita bisa gali nih posisi si Maha ini dari sejak IPO sampai sekarang. Ini posisinya lagi ada di mana? Oh, big distribusi terus ya, big distribusi. Kemudian kita lihat siapa yang jadi MG masih seller, masih jualan, LG juga masih jualan. Jadi MG Mamang Guyur dan si Trimegahnya masih buang barang ya. LG dan MG buang barang dengan harga rata-rata jual segini teman-teman nih. MG ini dia. Nah,
MG 235 ya. Average sell kemarin MG ngejual di 235, artinya MG punya modal di bawah 235 kan, bener gak? Gitu ya. Nah sekarang close kemarin 294, hari ini 290, berarti nanti penutupan nih silahkan tebak-tebak saja, akan di atas 294 atau di bawah 290 dengan melihat modal si MG ini ada di bawah 235 gitu. Sementara posisi sekarang real time-nya gimana ya cara ngedeteksinya? Kok nggak kelihatan ya? Salah. Maha. Ini baliknya gimana sih? Aduh, saya nggak biasa main ginian ini ya. Baliknya. Nah, nanti bisa teman-teman lihat siapa saja yang real bertransaksi di hari ini. Broker activity. Ini MG ya. Ini malah gede. Saya mau balik ke mahanya gimana sih? Back to company page. Nah ini dia ya. Kita lihat di Broksum, broker summary. Lihat semua. Ya maklum lah, masih belajar, masih nggak hafal ini fasilitas dari si Stockbit. Kita lihat nih, Maha, simbol. Kita lihat Maha. Nah ini dia 100 sekian. Udah mulai jarang ya. Jam 11 kayaknya udah istirahat ya. Jam 11 berapa? Jam 11.30. Kita lihat LPPF. Kenceng. LPPF siapa yang beli? Apakah asing atau ke domestik? 4.000 retail ya. Lihatnya di mana nih? Kita lihat dari tanggal 1 dah. IF. Ini ngebacanya apa nih? Reguler, all investor, apakah ada asingnya? Nah, ada seperti ini ya. Ada asing ternyata. Oke, nanti belajar lagi nih. Saya masih awam juga nih ngebaca-baca broker summary untuk si matahari ini. Cuma yang jelas ini transaksinya sih cuma 50, 100, 100, 300. Ini retail semua ya. Jadi kalaupun turun itu karena kepanikan retail. Bisa dilihat dari sininya nih. Total transaksinya sell saja. Kecil ya, nggak sampai banyak. Coba kita lihat bandingkan dengan Sido. Ini lumayan 290.000 lot. Ini lebih banyak nih. Bid offer mulai turun 640 stabil lah. Kita lihat kalau si Maha ini pasti banyak nih. Nah ini lebih gede ya, 500 sampai 700.000 lot. Nah ini aktif banget karena baru IPO, masih terjadi pertempuran dari para retail. Kemudian kita lihat si ini si saham yang lagi tidur masih dikunci. FVCT juga. Yang lagi menarik adalah apa ya, mungkin ketiga saham itu aja teman-teman. Silahkan dieksplorasi buat berakhir pekan, biar nanti temanya adalah sini ya, nabung saham dengan memilih strategi sektor saham yang sesuai tren bisnis. Nah saya lagi coba ekspor di poin nomor 1 di sisi sektor kesehatan. Kenapa? Karena tren sektor kesehatan itu ada sentimen bagus dari undang-undang kesehatan gitu ya. Saham-saham yang pernah kita uji coba, yang pernah saya uji coba ini
saham berdasarkan sektornya, tapi posisinya ini boncos ya, artinya enggak profit. Mungkin dulu ngejualnya kecepatan gitu ya, atau karena lagi fokus ke belajar ngejar dividen, jadi kena dividen trap. Ada Pentavalent ini ya, ini PV, ini sejak saya beli setelah IPO gitu ya. Jadi belinya ketika di pucuk, ketika IPO malah baru ikutan, nggak taunya nyungsep. Nah ini beberapa yang udah kita uji coba nih ya, yang boncos. Nah yang profit seperti ini nih, Prodia, Sido, Merek. Nah ini yang jadi bisa kita uji coba ya, Bluebird gitu ya. Mana lagi ya, BTPS. Nah ini adalah yang saham-saham yang memberikan posisi bagus profit ya, nggak sampai boncos kayak ini. Nah yang boncos nanti harus dipelajari kenapa sampai boncos. Kelihatannya ini karena dividen trap sih ya, ada PTBA, ada BMM, MBAP, jadi beli dividen itu ketika udah kumdet, jadi wajar dong boncos ya. Mudah-mudahan tahun depan yang boncos ini udah pindah klasemen. Ini juga sama nih, masih sisi energi, ada SGER, ada Pegas, sekarang PGO nembus di 600. Keju juga ya, Keju ini udah close. Yang open adalah ada BC ini open, Cimori, dan nah ini pada nih masih masih hold. Si boncos juga, FVCT juga boncos ya. Nah ini ya, jadi temanya adalah kesini kita memilih saham berdasarkan sektor tren bisnisnya, mana yang kira-kira di 1-2 tahun ke depan akan menarik. Kita coba dengan saham di sektor kesehatan. Saham yang saya lagi dibidik ini si Sido muncul karena kebenaran di minggu ini dia anjlok akibat sentimen negatif kinerja keduanya ya. Nah, apakah ini harus kita cepat-cepat koleksi atau gimana dengan melihat kinerja harganya yang turun, tapi juga isu-isu yang terkait dengan Sido muncul ini juga harus diperhatikan. Ada yang bilang harganya kemahalan karena PBB tinggi dan lain-lain. Nah, ini juga 3 saham kesehatan lain yang lagi diincar, ada Merek, Tempo Scan Pacific, dan Prodia. Ini PR selanjutnya ya. Oke, mungkin itu aja ya. Ini ada referensi buat teman-teman yang mau belajar portfolio saham. Saya dapat dari channelnya Leo Sumadi. Ini bagus nih ya. Jadi dia membuat portfolio seperti ini dari beberapa sektor, jadi nggak all in di salah satu sektor saja. Nah ini dari channelnya Leo Sumadi ini saya coba terapkan dengan belajar memilih sesuai tren bisnis saja. Jadi dia membatasi tiap sektor itu seperti ini 30 gitu. Tapi ada yang kira-kira yang di bawah 30% itu sektor-sektor yang sekiranya trennya agak kurang bagus dibanding sektor lainnya. Nah, jadi strategi investasi saham 500 sampai 1 juta ya. Bisa teman-teman lihat gimana gitu ya membagi-baginya seperti ini. Nah, untuk detailnya caranya saya seperti ini ya. Kita mulai dari data, nyari data kumdet si tiap saham dari Stockbit, kemudian kita selaraskan dengan pengalaman kita gitu ya. Kita pernah hunting dividen apa aja. Nah, dari pengalaman yang inilah yang nanti tahun depan kita fokus nabung di saham-saham ini gitu ya. Jadi nggak coba-coba, nggak beli kucing dalam karung gitu. Ya kira-kira itu saja teman-teman. Mudah-mudahan tahun depan kita lebih bisa dapat dividen yang maksimal, tidak membeli di harga pucuk gitu ya, sehingga profitabilitasnya lebih keren lagi, tidak boncos, tidak minus, biar kita eksistensi di pasar modalnya lebih lama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.